Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Marilah kita memulai misa harian pada hari ini, hari Rabu tanggal 24 Februari 2021. Kita awali dengan lagu pembukaan Puji Syukur 483. Oh Yesus Putra Bapa, mulia sejak semula, Barab yang esa, Kau mengosongkan diri, mengambil rupa api, Kau sekarang manusia. Ya Tuhan, ingatlah akan kerahiman dan kerelaan-Mu yang abadi. Janganlah musuh bergembira atas kami. Ya Allah, bebaskanlah kami dari segala penindasan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, pada malam hari ini kita kembali meluangkan waktu kita ingin bertemu Tuhan. Dan secara khusus pada kesempatan ini kita diingatkan akan sikap yang hendaknya kita ambil selama masa Prapaskah, sikap tobat. Nabi Yunus diutus Tuhan memberitakan kabar tindakan Allah dalam rangka menyelamatkan dan ditanggapi dengan pertobatan. Umat yang bertobat diselamatkan. Maka marilah kita mohon agar Tuhan membuka hati kita, budi kita, agar kita pun boleh bertobat. Karena itu marilah kita mengawali perayaan ini dengan terlebih dahulu kita mohon ampun. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kita ingat dalam perayaan Ekaristi ini, kita doakan Saudara Kusnadi Anggara, anggota Fidei di Parepare yang meninggal hari ini di Makassar. Semoga ia beristirahat dalam damai dalam kerahiman Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas kasih-Mu bagi kami. Pandanglah sembah bakti umat-Mu yang dengan menyangkal diri melakukan mati raga, agar dapat menghasilkan buah kebaikan dalam jiwa raga kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari nubuat Yunus. Tuhan berfirman kepada Yunus, "Bangunlah dan berangkatlah ke Niniwe, kota besar itu.
sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Maka bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota sehari perjalanan jauhnya. Lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa. Baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Setelah kabar sampai pada raja kota Niniwe, turunlah raja dari singgasananya. Ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung. Lalu duduklah ia di atas abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian: manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah. Dan haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah atas malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, refrain: hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Refrain: Hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina, ya Allah. kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu, menurut besarnya rahmat-Mu, hapuskanlah pelanggaranku, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tabirkanlah aku dari dosaku. Refrain: Hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah, dan baharuilah semangat yang teguh dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Refrain: Hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Tuhan, Engkau tidak berkenan akan kurban sembelihan, dan kalaupun ku persembahkan korban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Persembahan kepadamu-lah ialah jiwa yang hancur. Hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Refrain: hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan
kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. sekarang juga demikianlah firman Allah. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, sebab aku ini pengasih dan penyayang. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengerumuni dia. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab sebagaimana Yunus menjadi tanda bagi orang-orang Niniwe, demikian pula Anak Manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan akan bangkit bersama orang dari angkatan ini dan akan menghukum mereka. Sebab Ratu itu datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Yunus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku, seruan pertobatan diserukan kepada orang-orang Niniwe, tetapi juga pada orang-orang zaman Yesus, dan juga pada kita zaman kini yang sedang berada di dalam masa Prapaskah ini. Di dalam kitab suci kita mendengarkan dua sikap yang berbeda. Orang-orang Niniwe yang terkenal jahatnya, tetapi ketika mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, mereka bertobat. Inilah yang ditunjuk oleh Yesus di dalam bacaan Injil tadi. Yesus kemana-mana berkeliling, menyerukan supaya orang bertobat sebab kerajaan Allah itu sudah dekat. Bukan hanya seruan, tetapi Yesus membuktikan kedekatan kerajaan Allah itu dengan tindakan-tindakan yang kemudian membawa pembebasan kepada manusia. Orang sakit dengan segala jenis penyakit disembuhkan. Bahkan orang mati dibangkitkan. Ini adalah tanda kedekatan kerajaan Allah itu. Tetapi Yesus mengeluh dengan mengatakan angkatan ini adalah angkatan jahat. Mereka menuntut tanda, padahal dikatakan yang ada di sini lebih besar daripada Yunus. Sehingga kepada mereka cukuplah tanda Nabi Yunus. Nah, kita lihat apa yang menjadi tanda Nabi Yunus yang kemudian akan dikatakan mengapa itu dikatakan oleh Yesus. Tanda Nabi Yunus seperti kita dengarkan dalam bacaan yang pertama, Nabi Yunus ceritanya kita dengar. Nabi Yunus diutus ke Niniwe. Boleh dikata Nabi Yunus itu pastor, diutus ke suatu paroki yang terkenal umatnya jahat, begitulah.
tapi pasti tidak ada umat paroki yang jahat. Tetapi diutus ke sana dan dia tidak mau. Tetapi Tuhan dengan caranya membawa Yunus ke sana, dan ketika Yunus naik perahu ke arah lain, dikatakan perahu itu berada dalam bahaya tenggelam. Yunus dibuang dari atas perahu, singkatnya begitu ya, dan ditelan oleh ikan dan berada dalam perut ikan selama 3 hari. Dan dibawa oleh ikan itu ke Niniwe, dimuntahkan oleh ikan pada hari ketiga di Niniwe. Dan karena itu Yunus harus melaksanakan tugas itu, dan ternyata apa yang ditakutkan Yunus sebelumnya tidak terjadi. Yunus takut bahwa ia ditolak. Ternyata pemberitaan Yunus itu dan kehadiran Yunus di sana telah menyelamatkan orang-orang Niniwe karena mereka bertobat. Inilah tanda Nabi Yunus. Nabi Yunus 3 hari di dalam perut ikan, tetapi setelah itu dia membawa penyelamatan karena pewartaannya membuat orang-orang Niniwe bertobat. Inilah yang dimaksudkan oleh Yesus sebagai tanda Nabi Yunus. Apa yang terjadi? Sekalipun angkatan ini angkatan jahat menurut Yesus dalam bacaan Injil tadi, kepada mereka akan diberikan tanda Nabi Yunus. Dan itu dialami oleh Yesus dengan 3 hari dalam perut bumi. Tetapi pada hari ketiga ia bangkit. Dalam istilah lain dalam kitab suci ada 2 istilah ya, bangkit dan dibangkitkan. Ini punya makna. Kalau dibangkitkan seperti dimuntahkan dari perut bumi. Bangkit artinya Yesus punya daya hidup. Ya, punya daya hidup. Nah, dua-duanya benar. Tapi Yesus pada hari ketiga bangkit dari antara orang-orang mati, dari perut bumi. Dan dengan itu ia membawa penyelamatan. Membawa penyelamatan bukan lagi karena tindakan aktif orang-orang yang diselamatkan, tetapi karena Yesus menebus mereka, membayar utang dosa dengan darahnya sendiri. Ini sesuatu yang jauh lebih hebat daripada yang dibawa oleh Yunus. Yunus tidak punya daya dari dirinya sendiri, tetapi Yesus punya daya dari dirinya sendiri dengan membayar utang dosa kita dengan darahnya sendiri. Kita yang mendengarkan bacaan ini dan merenungkannya, kita pun masuk dalam penebusan yang dibawa oleh Yesus dengan menebus kita dengan darahnya sendiri. Maka semoga permenungan akan hal ini dan seruan pertobatan selama masa Prapaskah ini sungguh-sungguh membawa kita kepada perubahan, pembalikan sikap hidup, perubahan nilai-nilai yang kita perjuangkan, agar apa yang kita perjuangkan lewat kata-kata kita, lewat sikap batin kita, dan lewat tindakan-tindakan yang keluar dari tangan kita, dari mulut kita, dari segala sikap kita, sungguh-sungguh merupakan seruan kepada Allah yang datang menyelamatkan. Semoga kita pun berseru kepada Tuhan, kasihanilah kami, hapuskanlah pelanggaran kami, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku, seperti yang kita dengarkan dalam Mazmur tanggapan tadi. Semoga seruan pemazmuran itu bukan merupakan seruan kita juga, sehingga tindakan penyelamatan Tuhan sungguh juga kita rasakan manfaatnya, agar kita yang hadir di sini maupun semua orang yang mengikuti perayaan ini dari tempatnya masing-masing dan yang terbuka terhadap tindakan penyelamatan Tuhan sungguh dimasukkan ke dalam keselamatan. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Lagu persembahan puji syukur 485. 485.
Sang penebus bermahkota dan oh Tuhanku, betapa jahat dosa yang kubuat. Yesus Tuhanku, karena kasih-Mu Kau panggung salib ke Golgota. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahan kita berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Murah, berkatilah persembahan kami ini, agar mendatangkan kemuliaan nama-Mu dan menganugerahkan sakramen keselamatan yang membawa pengampunan kekal bagi kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga. marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan pantas ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab setiap tahun Engkau menganugerahi kami umat-Mu masa tobat ini, yaitu kesempatan menjernihkan hati dan budi, supaya penuh harapan ceria kami dapat menyiapkan diri untuk perayaan wafat dan kebangkitan Putra-Mu. Engkau mengajak kami meningkatkan ulah bakti dan amal kasih, supaya perayaan misteri penyelamatan yang melahirkan kami kembali menjadi anak-anak-Mu, membina kami untuk menghayati kasih karunia-Mu itu sepenuhnya, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dari sebab itu kami mengumandangkan mada kemuliaan bagi-Mu bersama para malaikat dan seluruh lasla Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Allah, sejak awal mula Engkau berusaha agar manusia menjadi kudus seperti Engkau sendiri kudus adanya. Kami mohon, pandanglah persembahan umat-Mu ini dan curahkanlah kuasa Roh-Mu atasnya, agar persembahan ini menjadi tubuh dan darah Yesus Kristus. Dialah Putra-Mu yang terkasih, dan di dalam Dia Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Meskipun dulu kami tersesat dan tidak mampu mendekati Engkau, Engkau mengasihi kami dengan kasih yang tak terhingga. Yesus Putra-Mu, satu-satunya manusia yang benar, tidak menolak dipaku pada kayu salib untuk kami. Tetapi sebelum tangannya terentang antara langit dan bumi, Ia merayakan perjamuan Paskah bersama murid-muridnya sebagai tanda perjanjian-Mu yang tak terhapuskan. Sementara makan bersama, Ia mengambil roti. Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Yesus menyadari bahwa Dia mesti menamaikan segala-galanya dengan darah-Nya yang tertumpah di kayu salib. Maka sesudah perjamuan Ia mengambil piala yang berisi air anggur. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu menyerahkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah.
Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafat-Mu kami kenang, ya Tuhan, yang bangkit mulia. Datanglah, umat-Mu menanti, penuh iman dan harapan. Allah yang setia dan berbelas kasih, sambil mengenangkan Yesus Kristus Putra-Mu, kurban Paskah dan jaminan damai kami merayakan wafat dan kebangkitannya dari antara orang mati. Dan sambil menantikan kedatangannya yang membahagiakan, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang memulihkan hubungan kami dengan Dikau. Ya Bapa yang Maha Murah, pandanglah dengan penuh kasih sayang semua orang yang Engkau ikut sertakan dalam kurban Kristus ini. Semoga karena kekuatan Roh Kudus semua yang ambil bagian dari roti dan piala yang satu ini dihimpun menjadi satu tubuh dalam Kristus dan dijauhkan dari setiap perpecahan. Sudilah menjaga kami agar senantiasa sehati sejiwa dengan Bapa Suci Fransiskus dan Bapa Uskup kami Yohanes. Bantulah kami bersama-sama menyiapkan datangnya kerajaan-Mu, sampai kami sendiri sebagai orang kudus di tengah para kudus menghadap Engkau di tahta surgawi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, para rasul serta semua orang kudus yang berbahagia, dan berkumpul kembali dengan semua saudara yang sudah mendahului kami. Mereka kami serahkan kepada belas kasihan-Mu. Pada saat yang membahagiakan itu, sebagai manusia baru yang Engkau bebaskan dari dosa, dengan penuh sukacita kami akan melambungkan pujian syukur Kristus yang hidup selama-lamanya. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha, supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Maka janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita sekarang dan selama-lamanya.
damai Kristus. Semoga perpaduan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang kami sambut ini menjaga dan melindungi kami sampai ke kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya ini. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Lagu Komuni Puji Syukur 488. Tertunduk dan sedih, penuh dengan sengsara dan luka yang pedih. Meski mahkota duri menghina hartamu, kau patut ku kagumi, terima hormatmu. Oh wajah yang mulia, yang patut
Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kebijaksanaan, Engkau telah menguatkan kami dengan santapan surgawi. Ajarilah kami untuk mendengarkan dan mengikuti Yesus Kristus Putramu yang membimbing kami pada kebahagiaan abadi. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga kita sekalian serta semua orang yang kita ingat dalam doa kita pada perayaan ini senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi, kita diutus. Amin. Lagu penutup puji syukur 487. Golgota tempat Tuhanku disalib dan dicela, agar dunia damai pula dengan Allah Khaliknya. Dari sanalah mengalir sungai kasih karunia bagi orang yang berdosa, yang memandang Golgota. Oh samudra kasih Allah bagi isi dunia, diberinya Putra Tunggal agar kita selamatlah. Yesus jalan kebenaran, sumber hidup yang bakal berkorban bagi kita pada salib Golgota. Yang ini sudah tidak sendiri.